Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak bagi masyarakat Indonesia, benda-benda kerajinan dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya daerah Nusantara. Daya tarik dari benda kerajinan tiap daerah tentu memiliki corak dan bentuk yang berbeda-beda, sehingga kita dapat mengenal suatu daerah di tanah air melalui benda kerajinannya. Dan hal tersebut perlu kita pelajari bersama untuk menjaga agar budaya bangsa kita tetap lestari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak. Apa itu kerajinan bahan lunak? Produk kerajinan bahan lunak. Produk kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lembut, lentur, dan dapat dibentuk. Kerajinan bahan lunak ada dua macam. Yang pertama yaitu dari bahan alami. Yang kedua dari bahan buatan. Kerajinan bahan lunak alami yaitu bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar. Contohnya tanah liat, serat alam, kulit. Sedangkan kerajinan bahan lunak buatan yaitu bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Contoh bubur kertas, kip, fiberglass, lilin, sabun, dan spons. Sekarang prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak ada 3, yaitu keterampilan tangan, keterampilan teknik, kedaerahan, atau tradisional. Baik anak-anak, kita akan membahas satu persatu dari prinsip kerajinan bahan lunak tersebut. Yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan dibuat menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sehingga, keterampilan tangan ini tidak bisa digantikan oleh mesin. Sekarang yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Sekarang yang ketiga, prinsip kedaerahan atau tradisional. Kerajinan ini dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Sekarang manfaat kerajinan bahan lunak. Ada 4 manfaat kerajinan bahan lunak. Yang pertama, sebagai kelengkapan busana. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Dan yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Kita akan membahas satu persatu dari manfaat kerajinan bahan lunak. Yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Kalian bisa lihat contohnya pada gambar berikut. Sekarang yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasang pada kotak tisu lainnya.
Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Dan yang terakhir, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya yaitu lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Kita akan membahas materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.